Chen Xiqiang suami Zhu Huining. Xiqiang, hari ini hari ulang tahunmu. Jadi saya membelikanmu kue. King, apa yang sedang kamu lakukan? Kau datang di saat yang tepat. Chen Qingqing. Ayahku punya sesuatu yang ingin dia katakan padamu. Ada apa? Zhu Huining, mari kita bercerai. Kenapa? Kenapa? Kami baru saja menandatangani kontrak bernilai jutaan dengan grup Gu. Status kami tidak lagi seperti yang dulu. Istri tua sepertimu layak menjadi istri ayahku. Diam. Saya ingin dia yang mengatakannya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kita sejujurnya tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Wanita yang aku Chen Xiqiang butuhkan adalah seseorang yang bisa membantuku dalam karir, bukan seseorang yang hanya tahu cara berkutat di dapur, sepertimu. Bukankah saya berjuang bersamamu 10 tahun lalu? Saat kamu berada di titik terendah, akulah yang membantumu menyusun rencana. Kamu sibuk dengan pekerjaan, jadi saya yang mengurus cucian dan makanan. Kamu bilang kita tidak mampu membayar pengasuh, jadi saya membesarkan anak-anak sendiri selama 10 tahun penuh. Chen Xiqiang, 10 tahun lalu, keluarga Qin bahkan tidak dianggap kelas bawah di Haisu. Sekarang, setelah kamu meraih sedikit kesuksesan, kamu ingin membuangku begitu saja. Konyol sekali. Maksudmu bahwa status ayahku saat ini semuanya berkat dirimu. Itu benar-benar menggelikan. Kau pikir kau siapa? Sedikit saja pengakuan. Selama 10 tahun, keluarga Chen kita telah memasuki lingkaran elit Haishou. Namun kamu tetap tidak lebih dari ibu rumah tangga yang cuma tahu urusan rumah. Di depan kompor, aku sudah menyuruhmu bekerja di perusahaan, tapi kamu menolak. Bersikeras menggantikannya bersih-bersih. Apakah kamu tahu bagaimana orang-orang di luar sana mengejakku di belakang? Chen Xiqiang, jadi di matamu, saya hanyalah ibu rumah tangga yang cuma tahu urusan dapur. Apa? Bukankah ayahku benar? Jika ibuku tidak meninggal lebih awal, keluarga Chen kita pasti sudah makmur sejak lama. Bukan giliranmu. Kesuksesan keluarga Chen hari ini adalah berkat 10 tahun yang saya habiskan untuk mendukungmu secara diam-diam. Kamu bicara omong kosong. Keluarga Chen kita mencapai posisi hari ini sepenuhnya karena kemampuan Chen Xiqiang di sini. Apa hubungannya itu denganmu? Akulah yang meminta Gu Huiyuan memberikan kontrak jutaan itu kepadamu. Katakan, apakah itu ada hubungannya denganku? Sungguh menggelikan. Bahkan sekarang, kau masih ingin mencuri pujian dari Bibi Tang. Bibi Tang? Bibi Tang yang mana yang kamu maksud? Kemitraan antara kami dan grup Gu dijembatani oleh pewaris keluarga Tang yang membantu kami membuat koneksi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan cukup tidak tahu malu mengklaim kredit pewaris Tang sebagai milikmu sendiri. Zhu Huining, apakah kamu bahkan tahu arti rasa malu? Apakah kamu punya sedikit saja harga diri? Saya tidak punya rasa malu. Saya tidak punya harga diri. Apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena kalian semua bodoh. Menganggap Tang Li, Jalang, yang berbohong tanpa berkedip itu sebagai harta karun. Kaulah yang sebenarnya menggelikan. Apa kau tahu itu? Tang Li menyukai ayahku. Jika ayahku dan Tang Li menikah, maka keluarga Chen akan naik ke langit dalam satu langkah. Memangnya kau ini siapa? Kau bahkan tidak layak membawakan sepatu Bibi Tang. Kamu benar. Dia bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Jadi kalian berdua berselingkuh di belakangku. Kamu benar-benar telah membuka mataku. Mengenai pernikahan ini, apakah kamu benar-benar harus bercerai? Apalagi? Tanda tangani dengan cepat. Surat perjanjian cerai. Saya harap kamu tidak menyesalinya. Zhu Huining, beberapa tahun terakhir ini, kau sudah berjasa untuk keluarga Chen. Jika kau keluar dan mencari pekerjaan sebagai pengasuh, berpenghasilan 4 atau 5.000 sebulan, itu sudah cukup untuk menghidupi dirimu sendiri. Baiklah, aku bukan orang yang tidak punya hati. Mengingat tahun-tahun yang kita habiskan bersama sebagai suami istri, aku akan memberimu 100.000 yuan. Pergilah dan buka kedai kecil. Itu 10.000 kali lebih baik daripada kamu pergi bekerja sebagai pembersih untuk orang lain. 100.000? Apakah 10 tahunku hanya bernilai 100.000 bagimu? Apa kamu bahkan berharga 100.000? Kamu tidak berharga 1 sen pun. Ini cuma taktik minta lebih banyak uang. Tang Li pewaris keluarga Tang dari Haishou. Di dalam kartu ini, ada 1 juta. Jumlah yang tidak akan pernah bisa kamu hasilkan seumur hidup. Ambil uangnya dan pergi sekarang. Uangmu. Saya tidak menginginkan 1 sen pun. Saya ingin pergi dengan tangan kosong. Terserah kamu. Perjanjian perceraian sudah ditandatangani.
Jeti, pergilah segera dan berhenti mengotori udara di sini. Seorang pewaris seperti saya tidak tahan dengan bau kemiskinan pada orang dengan status rendah sepertimu. Beraninya kamu memukul saya. Zhu Huining, pewaris Tang. Dan kamu berani memukulnya. Apakah kamu sudah bosan hidup? Kamu berani bilang kontrak multi-juta yang saya minta dari Gu Huaiyuan untuk Chen Qiqiang itu dijembatani olehmu. Bukankah kamu pantas dipukul? Istri tua itu. Apakah kamu sudah memasak begitu lama, sampai otakmu sudah mendidih? Kontrak bernilai jutaan. Apakah kamu bahkan tahu apa yang diwakili oleh kontrak bernilai jutaan? Kamu benar-benar berani memanggil CEO Gu dengan namanya. Mencuri kredit saya. Orang macam apa kamu ini? Teruslah menyombong. CEO Gu adalah pengusaha luar biasa di Tiongkok. Apa kau benar-benar berpikir seseorang sepertimu punya hak untuk mengenalnya? Yang tidak berkualitas itu, kalian semua. Tunggu saja sampai kontraknya ditandatangani, dan kamu akan tahu. Tanda tangani kontrak. Saya tidak pikir kamu bahkan punya hak untuk melangkah masuk. Tapi, saya sangat menantikan melihatmu mempermalukan dirimu sendiri besok. Belum tentu siapa yang akan tertawa paling akhir. Jiqiang, berhenti bicara omong kosong. Upacara penandatanganan kontrak sudah disiapkan. Saya akan mengajak kalian melihatnya. Baiklah, Lily, ayo pergi. Apa yang masih kamu lakukan di sini, rumah ini? Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Keluar dari sini sekarang. Berhenti. Ada apa? Putraku telah memberimu banyak Wang Feng, ibu dari Chen Qiqiang. hal baik selama bertahun-tahun. Biar ku perjelas. Jangan harap kau bisa membawa sehelai benang pun. King periksa barang bawaannya. Berikan itu padaku. Tolong tunjukkan rasa hormat. Segala sesuatu di dalam koper ini adalah milikku. Bahkan barang-barang dari keluarga Chen. Saya merasa semuanya kotor. Jalan tak tahu malu sepertimu. Berani bicara tentang harga diri. Apa yang kamu lakukan? Keponakan kau punya barangnya atau tidak? Apa yang kamu lakukan? Pasti ada padanya. Ini sudah keterlaluan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Zhu Huining, aktris yang kau temukan sebenarnya terlihat sangat mirip. Nona Zhu, apa kau baik-baik saja? Jalang tak tahu malu ini. Baru saja menceraikan putraku dan sudah mendapatkan pria lain. Mulutmu benar-benar kotor. Tampar mulutnya. Siapa yang berani? Biar kau beritahu kau ini, tak peduli keuntungan yang dia berikan padamu. Keluar dari rumah keluarga Chen sekarang juga, kau telah menyinggung orang yang salah. Mulutmu bahkan lebih busuk daripada jalan tua itu. Tampar mulutnya. Keluarga Chen hanyalah sekumpulan semut di mataku. Tunggu saja kau. Nona Zhu, ayo pergi. Sampai jumpa di upacara penandatanganan. Aku takut kau tidak berani muncul. Ayahku pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Bos Gu, terima kasih telah datang menyelamatkanku. Tapi bagaimana Anda menemukanku? Nona Zhu, mohon maaf atas gangguan saya. Setelah Anda membantu saya menyelesaikan krisis komersial itu, saya menyelidiki Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda adalah istri Chen Qiqiang. Tidak lagi. Karena kalian berdua sudah bercerai, namun mereka menghina Anda seperti itu. Upacara penandatanganan kontrak malam ini, apakah masih akan berlangsung? Itu harus dilanjutkan. Saya ingin melihat Tang Li. Bagaimana caramu mengklaim pujian itu? Wang Kun, beritahu Haisu. Grup Su di Sangjing sedang memasuki Haisu. Dalam 3 hari, adakan konferensi promosi investasi. Dalam 5 hari adakan upacara suksesi. Pewaris Yu akan secara resmi mewarisi posisi kepala keluarga. Upacara penandatanganan grup Bu dan grup Chen. Hari ini, mereka yang menghadiri upacara adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis Haisu. Nanti jangan hanya berdiri makan. Pergilah dan jalin relasi dengan para petinggi. Bantu keluarga Chen kita mendapatkan menantu yang berstatus tinggi. Saya mengerti, Nenek.
Ju Huining, kau benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini. Maafkan saya. Sebenarnya aku sengaja melakukannya. Aku hanya ingin menumpahkan anggur padamu untuk menutupi bau kemiskinan pada dirimu. Segelas anggur ini lebih berharga dari seluruh hidupmu. Apa yang kau lakukan? Maaf. Saya juga melakukan itu dengan sengaja. Keributan apa itu? Ayah. Ju Huining ini. Dia merundungku. Zhu Huining, kita sudah bercerai. Tolong aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Berhenti bergantung padaku. Bisakah? Bergantung padamu. Apakah kamu bahkan layak? Izzy Tian, jalan ini baru saja menceraikanmu. Dan sudah bermesraan dengan pria lain. Dan pria ini bahkan memukul ibumu dan King Ting. Apel, kamu berani memukul ibuku. Dan jika saya melakukannya, dia telah menindasku selama 10 tahun. Tamparan itu terlalu ringan untuknya. Ayah, pria itu dan dia sangat dekat. Sangat mungkin bahwa sebelum perceraian, mereka sudah berselingkuh. Baiklah kalau begitu, istri tua itu. Aku selalu berpikir, kamu hanyalah ibu rumah tangga yang tidak berguna. Aku tidak pernah membayangkan kamu setidak tahu malu ini. Tidak tahu malu. Siapa yang menumpang kekayaan orang lain dan membuang istrinya? Kamu adalah tipe pria tercela yang tidak punya hak untuk menceramahiku. Aku mendompleng orang kaya. Biar ku beritahu sesuatu. Kontrak bernilai jutaan itu memang dihubungkan oleh Lily. Tapi yang lebih penting, kemampuanku telah diakui oleh grup gue. Sedangkan kamu, sudah lama ku katakan, yang kubutuhkan adalah wanita yang bisa berkontribusi pada karirku. Sama seperti Lily. Sedangkan kamu tidak berguna. Hanya karena kontrak 10 juta, kamu sudah menunjukkan warna aslimu. Saya benar-benar menyesal sejak 10 tahun lalu. Pernah memilihmu. Selama 10 tahun terakhir, saya melepaskan karir saya sendiri demi menikah dengan keluarga Chenmu. Saya sudah 10 tahun jadi ibu rumah tangga. Berdiri di belakangmu, berkorban dalam diam selama 1 dekade. Namun begitukah caramu memperlakukanku? Bukankah aku sudah cukup murah hati kepadamu selama 10 tahun? Selain memasak dan membersihkan, apalagi yang sebenarnya telah kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Chen kita kekurangan pengasuh sepertimu? Chen Xiqiang, karirmu adalah sesuatu yang saya berikan kepadamu. Tanpaku, keluarga Chenmu tidak akan bertahan setengah bulan sebelum hancur berantakan. Apakah otakmu akhirnya korslet? Apakah saya perlu memesankanmu tempat di rumah sakit jiwa? Seseorang usir dia untukku. Kamu ingin mengusirku? Jika saya pergi upacara penandatanganan ini, tidak akan bisa dilanjutkan. Zhu Huining, berapa lama lagi kamu berniat membuat keributan? Kesabaranku terbatas. Selagi bos Gu belum tiba, keluar dari sini sekarang juga. Membuat keributan. Saya memang di sini untuk membuat keributan. Sudah kubilang kamu tak bisa menandatangani kontrak ini, dan kamu tidak akan bisa. Apa yang sedang kamu rencanakan? Kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Keluarga Chenmu tidak layak mendapatkan kontrak ini. Kamu benar-benar cari mati. Jiqiang, tindakan dia merobek kontrak tidak akan menghentikan kolaborasi ini. Kemitraan antara aku dan grup gue sudah ditetapkan. Merobek kertas tak akan mengubahnya. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Bukankah kau suka merobek-robek sesuatu? Baik, masih ada salinan lainnya. Jika itu tidak cukup, aku akan mencetak beberapa ratus lagi untukmu, agar kau bisa merobeknya sepuas hatimu. Bos Gu sudah sampai. Zhu Huining, sudah kubilang pergi, tapi kamu tak dengar. Yah, ini menarik. Kamu tidak akan bisa pergi, bahkan jika kamu mau, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jiqiang, dia sendiri yang mencari masalah ini. Mengapa kamu membantunya? Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menarik garis tegas antara kamu dan dia. Itu benar, ayah. Jalang keji ini, dia jelas tidak ingin kita hidup tenang. Dia sengaja mencoba membuat bos Gu marah. Dia jelas ingin merusak kolaborasi kita dengan bos Gu. Jika kamu mendatangkan bencana bagi dirimu sendiri, jangan salahkan aku.
Hadirin sekalian, saya selaku ketua grup chat dengan ini menyatakan, dia Zhu Huining adalah istri yang dibuang oleh keluarga Chen kami. Mulai hari ini, antara dia dan aku, tidak ada lagi hubungan apapun. Tidak ada hubungan sama sekali, sungguh puitis. Chen Xiqiang, hari ini kamu benar-benar telah membuka mataku. Seseorang, seret orang ini, keluar sini. Jangan biarkan dia memotori mata Bos Gu. Siapa yang membuat keributan di sini? The film was translated and narrated by M Media. Bos Gu, salam hormat. Nama saya Chen Xiqiang. Dia adalah selingkuhan. Jalan ini. Ibu, jangan bicara omong kosong. Ayah, bagaimana mungkin dia Gu Huayuan? Dia hanyalah aktor yang dia sewa. Sebelum ini dia bahkan sengaja memukulku dan nenek. Chen Qingqin, apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tidak mencarinya secara daring? Dia adalah Gu Huiyuan, ketua grup Gu. Huining, kamu telah menderita. Saya baik-baik saja. Kamu adalah orang yang merobek kontrak itu. Bos Gu, Jalang ini adalah orang yang melakukannya. Dia menyamar sebagai tamu untuk menyelinap ke perjamuan dan merobek kontrak antara grup Chen dan grup Gu. Lebih jauh lagi, dia bahkan berani mempermalukan keluarga Chen dan Anda, tepat di depan seluruh elit sosial Haisho. Benar sekali. Seseorang cepat. Pendang jalan ini. Keluar sini. Lin Jin, kirim perintah ke perusahaan untuk membatalkan semua pesanan dari grup Gu ke grup Qian. Ini. Bos Gu, apakah Anda yakin ini bukan kesalahpahaman? Saya memberi Anda puluhan juta pesanan sebelumnya, hanya karena menghormati Huining. Saya tidak menyangka kalian semua akan begitu tidak tahu berterima kasih. Bos Gu, Anda salah. Dia cuma orang buangan yang tak diinginkan. Mulut yang sangat kotor. Tampar dia. Menyinggung Huining berarti menyinggung saya. Dia orang yang dibuang keluarga Chen. Bagaimana bisa begitu? Diam. Berlutut dan minta maaf. Anda ingin saya meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Sepertinya keluarga Tang tidak perlu ada lagi. Zhu Huining, minta maaf. Itu tidak cukup. Zhu Huining, minta maaf. Kamu masih berani bicara. Puluhan juta pesanan itu hanya ditandatangani karena kamu membantu Chen Xiqiang. Apakah ini jalan yang kamu incar? Zhu Huining, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bisa terlibat dengan Gu Huiyuan. Kau jalan. Kau berani menyelingkuhi putraku. Akan kupukul kau. Bos Gu, jangan percaya. Jalan ini. Dia sama sekali bukan wanita dari keluarga terpandang. Dia hanyalah ayam betina yang tidak bisa bertelur. Barang buangan. Yang tidak diinginkan siapapun. Kau berani memukulku. Dia adalah ibuku. Dia adalah mantan ibu mertuamu. Hanya mantan ibu mertua. Selama 10 tahun terakhir, saya berbakti pada keluarga Chen. Namun dia mempersulitku setiap hari. Sekarang, setelah kita bercerai, dia masih berani menghinaku. Mengapa saya tidak boleh memukulnya? Chen Xiqiang, biar ku beritahu. Sejak saat saya menandatangani surat cerai, saya bukan lagi Zhu Huining yang dulu. Kamu hanya mengandalkan Gu Huiyuan untuk mendukungmu. Jangan sombong dulu. Biar ku beritahu sesuatu. Dia hanya bermain-main denganmu. Begitu dia bosan dengan permainannya, dia akan membuangmu kembali ke selokan. Jiqiang, Chen Xiqiang, hanya pria tidak berguna sepertimu yang menghina seorang wanita. Bos Gu, saya harus mengingatkan Anda. Dia tidak lebih dari ibu rumah tangga yang cuma tahu mencuci dan memasak. Dengan bersamanya, Anda merendahkan status Anda sendiri. Chen Xiqiang, saat kamu menyadari bahwa Huining adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau, kamu akan menyesali ini. Menyesal hanya karena dia jalang murahan yang hanya tahu cara mendompleng pria. Dan Anda, Bos Gu, sebagai ketua grup Gu, kenapa kau mengambil sampah yang kubuang? Kau tak takut jadi bahan tertawaan kota? Huining dan saya baru bertemu kemarin.
Tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa pada pandangan pertama, saat saya melihatnya, saya merasakan koneksi instan. Saat saya tahu, dia sudah menikah. Saya benar-benar sedih. Namun, saya berterima kasih karena telah membebaskannya. Saya benar-benar tidak bisa mengerti jalan yang sudah kubuat. Dan seorang ketua grup Gu sepertimu malah mengejarnya. Itu karena kamu buta. Zhu Huining, aku tidak menyangka bakatmu dalam merayu pria begitu efektif. Sejak hari kita bercerai, kamu sudah berselingkuh dengannya, bukan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Chen Xiqiang, kamu mencampakkan istri yang berbagi 10 tahun kesulitan bersamamu demi seorang selingkuhan. Katakan padaku siapa yang sebenarnya tidak tahu malu. Kesuksesan keluarga Chen hari ini selalu berkat dukunganku yang tenang. Namun kamu lebih memilih percaya pada kebohongan Tang Li daripada mempercayaiku. Apa urusannya denganmu? Segalanya di sini adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan putraku. Melangkah maju hingga ke posisinya saat ini. Kamu benar-benar sangat menghargai putramu yang bodoh ini, bukan? Jika kamu begitu yakin bahwa keluarga Chen hanya membutuhkan Chen Xiqian untuk masuk ke kelas atas, maka aku akan memberimu kesempatan tanpa mengandalkan siapapun. Naiklah ke puncak dengan usahamu sendiri. Dengarkan perintahku. Mulai hari ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan bisnis Chen adalah musuh keluarga Guku. Dimengerti. Bos Gu, bisnis Chen bisa mendatangkan keuntungan bagi grup Gu. Anda tidak boleh mengorbankan kepentingan Anda sendiri demi jalan murahan ini. Benar sekali. Ketika 4 keluarga besar menyerang grup Guku, keluarga Tangmu juga ikut serta. Hutang ini akan kuselesaikan denganmu pada waktunya. Bos Gu, ayo pergi. Baiklah. Si janda tua itu, tidak. Huinin, Ada apa? Bukankah baru saja Anda terburu-buru menarik garis pembatas di antara kita? tidak aku. Segalanya sudah sampai di titik ini. Saya Huining sudah selesai dengan kalian semua di keluarga Chen. Kita sudah berakhir. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Hotel Junhao. Malam ini para kepala 4 keluarga besar Xiangjing menginap di sini di Hotel Junhao kami. Liu Fei, manajer lobi Hotel Junhao. Hotel Junhao saat ini ditutup untuk umum. Tapi kalian semua adalah tamu kehormatan yang diminta langsung oleh Nona Tang. Jadi kami bisa membuat pengecualian. Mohon tunggu sebentar. Nona Tang akan segera tiba. Zhu Huining. Berhenti di situ. Jalang sepertimu berani muncul di sini. Sepertinya saya selalu bertemu Anda di mana-mana. Sial sekali nasib saya. Zhu Huining, kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa memangnya? Jika Anda bisa datang ke Hotel Junhao, kenapa saya tidak bisa? Itu karena kau membuat keributan di upacara tanda tangan. Membuat grup Gu marah. Kontrak 10 juta. Hancur karena dirimu. Kau pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Pergi menggoda pria. Dan membawa aib bagi keluarga Chen kami. Kau benar-benar jalan tak tahu malu. Nenek, mengapa begitu marah pada seseorang yang tidak tahu diri? Zhu Huining, jangan kira karena kau merayu Gu Huayuan, kau adalah seseorang yang istimewa. Keluarga Gu tidak ada apa-apanya dibandingkan pendukung baru kami. Mereka benar-benar tidak berharga. Seluruh keluarga Anda sangat bodoh. Anda kehilangan pesanan 10 juta, tapi Anda masih percaya pada kebohongan iblis Tang Li. Zhu Huining, apakah guncangan perceraian itu terlalu berat bagimu? Apakah kamu ingin aku berubah pikiran? Jadi kamu sengaja mengatur pertemuan ini? Merekayasanya. Jangan terlalu percaya diri. Saya diundang ke sini oleh seseorang. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Masih berakting, diundang oleh seseorang memangnya iya. Apakah kau tahu, 4 kepala keluarga menginap di Hotel Junhao. Hotel ini ditutup untuk umum, seluruh area telah dikunci. Zhu Huining, kamu bahkan tidak berkedip saat berbohongnya. Apakah kamu tahu betapa konyolnya dirimu saat ini? Saya terlihat konyol. Yang konyol adalah seluruh keluarga Anda yang sekumpulan orang bodoh. 4 keluarga besar yang terus Anda bicarakan itu. Sayalah orang yang mereka undang. Kau diundang oleh keempat kepala keluarga. Apakah kau tidak punya rasa malu? Zhu Huining, bahkan saat berbohong pun harus ada batasnya. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menginjakan kaki di Hotel Junhao hari ini. Kalianlah yang tidak memiliki kualifikasi. Kamu terus mengatakan hal yang sama.
Bukankah itu hanya karena kamu ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku? Kamu salah, Zhu Huining. Menggunakan cara ini tidak hanya gagal menarik perhatianku, itu justru membuatku merasa kamu benar-benar menjijikan. Ayah, mengapa ayah repot-repot berbicara dengan orang seperti ini? Jalan ini bukankah hanya itu yang dia bisa? Mantan istriku, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Aku hanya tidak tega melihatmu terus menuju jalan buntu. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Hotel Junhao saat ini dalam status terkunci sepenuhnya. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Tempat ini bukanlah tempat untukmu datang. Bukankah kalian yang tidak punya izin? 4 keluarga besar Shangjin bukan orang-orang yang bisa kamu sakiti. Demi harga dirimu yang murah dan menyedihkan ini, apakah kamu benar-benar rela menukar nyawamu? Apakah itu sepadan? Kalau begitu saya akan berdiri di sini hari ini. Saya ingin melihat siapa yang punya kemampuan untuk mencelakai saya. Kau jalan tak tahu malu. Tak mau bersulang akan minum hukuman. Apakah kau tidak punya rasa malu? Wajah saya wajah Zhu Huining. Tidak butuh dia untuk memberikannya kepada saya. Jalan tak tahu malu, kau benar-benar keras kepala. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa lama kau bisa bersikap tangguh. Penjaga. Ada apa? Manajer Liu. Bukan Hotel Junhao. Ditutup untuk umum hari ini. Lalu mengapa ada tikus got yang berkeliaran di sini? Dia adalah Orang yang dibuang oleh keluarga Chen kami. dibuang katamu. Manajer Liu, Anda tidak tahu separuhnya. Kemarin, dia menempel pada Gu Huayuan dan membuat keributan di upacara penandatanganan, merusak kontrak 10 juta untuk keluarga Chen kami. Hari ini, dia mengikuti kami ke sini, ke Hotel Junhao. Aku yakin dia sengaja mencoba membuat kita tidak tenang dan datang ke sini khusus untuk membuat masalah. Berani membuat masalah di Hotel Junhao kami. Apakah kau sudah memikirkan konsekuensinya? Katakan padaku. Apakah kau akan pergi sendiri? Atau haruskah aku memanggil seseorang untuk membuangmu keluar? Manajer Liu, bukan. Saya sarankan Anda berpikir baik-baik sebelum Anda mengusir saya. Untuk melihat bagaimana akhir Anda nantinya. Lidah yang sangat lancang. Betapa tidak tahu dirinya kau ini. Masih berani menancap manajer Liu. Karena kau sangat bodoh. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Keamanan. Tahan dia untukku. Siapa yang berani? Manajer Liu. Saya tidak ingin mempersulit Anda. Saya datang hari ini karena saya diundang. Ini undangannya. Apa ini? Ini undangan dari 4 keluarga besar. Orang yang mereka undang adalah saya. Zhu Huining, kau benar-benar aktris yang hebat. Namun, undanganmu ini terlihat sangat palsu. Tapi aku belum pernah mendengarnya bahwa datang ke Hotel Junhao harus membawa undangan. Aku telah menjadi manajer lobi di hotel ini selama 2 tahun. Dan aku belum pernah mendengar bahwa hotel kami memiliki aturan seperti itu. Hanya memegang kertas dan menyebutnya undangan. Zhu Huining, kamu semakin tidak tahu malu. Ini memiliki segel 4 keluarga besar di atasnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihatnya sendiri. 4 keluarga besar, itu terdengar sangat mengesankan. Manajer Liu, Anda harus memeriksanya dengan cermat. Bagaimana jika orang ini yang dibuang oleh keluarga Chen kami sebenarnya adalah tamu VIP hotel Anda? Maka kita semua akan tamat. Tidak perlu diperiksa. Orang buangan seperti dia tak akan pernah bisa tamu kehormatan hotel kami. Tunggu, bagaimana jika undangan ini sebenarnya memiliki cap dari 4 keluarga besar? Stempel seperti itu bisa dibeli di jalanan dengan beberapa koin. Barang palsu tetaplah barang palsu. Manajer Liu, saya sarankan Anda berpikir dengan hati-hati. Merobek undangan ini. Sebagai manajer lobi, bisakah Anda benar-benar menanggung konsekuensinya? Badut kecil sepertimu. Berpikir kau punya hak untuk mengancamku. Keamanan, buang dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Wu Beichen, manajer umum Hotel Junhao. Bos Wu, mengapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat pekerjaan bagus yang kau lakukan, Liu Fei? Kerja bagus. Hanya saja hari ini aku gagal menangani masalah dengan benar, membiarkan makhluk bodoh ini menyelinap masuk. Apa kau buta? Keluar. Wu Beichen memberikan penghormatan kepada Nona Shu. Bagaimana bisa begini? Bos Wu, mengapa Anda berlutut di depan jalan ini? Bangun.
Wu Bingchen terlambat. Saya memohon maaf kepada Nona Shu. Manajer lobi rendahan seperti Anda. Berani-beraninya merobek undangan dari 4 keluarga besar yang dikirimkan kepada saya. Dan bahkan mengirim keamanan untuk mengepung saya. Saya hanyalah gadis lemah. Bagaimana mungkin saya berani menghukum manajer Hotel Junhao seperti Anda? Lihat pekerjaan bagus yang telah kau lakukan. Bos Wu saya hanya melakukan apa yang Anda perintahkan. Seseorang seret dia keluar. Larang dia masuk ke hotel. Dan setelah itu masukkan namanya ke dalam daftar hitam setiap hotel di provinsi ini. Bos Wu, Bawa dia pergi. Bos Wu tolong maafkan saya sekali ini saja. Bos Wu, Hotel Junhao gagal memberikan layanan yang layak. Mohon maaf kepada Nona Shu. sepertinya hari ini Anda tidak punya kemampuan untuk mencelakai saya. Apel, kalian semua masih berani mengancam nyawa Nona Shu? Bos Wu dia adalah jalang yang dibuang oleh keluarga Chen kami. Atas dasar apa dia dihormati oleh Anda? Atas dasar apa? Atas dasar bahwa dia adalah tamu kehormatan yang secara pribadi diundang oleh keempat kepala keluarga. Mustahil. Jalan terkutuk ini pasti telah merangkak ranjang kepala keluarga. Ibu jangan bicara omong kosong. Berani menghina keempat kepala keluarga. Tampar mulutnya. Bawa saya ke atas. Nona Shu dan orang-orang ini, Mereka hanyalah sampah. Tangani mereka sesuka Anda. keempat kepala keluarga, sedang menunggu Anda di ruang VIP 1. Di atap. Langsung saja naik lewat sini. Mengenai orang-orang yang tidak relevan ini, saya akan menyuruh mereka dibersihkan. Nona Zhu silakan lewat sini. Seseorang. Shenzhen kepala keluarga Shen. Manajer umum cabang Haishou. Dari grup Zhou benar. Grup Zhou belum secara publik mengumumkan. Ye Chen kepala keluarga Ye. Personal untuk manajer cabang Haishou. Bahkan kami berempat tidak tahu hal ini. Dari mana kau mendapatkan kartu nama ini? Itu ditunjuk secara pribadi oleh pewaris kedua Jusan dan akan diumumkan pada konferensi promosi investasi. Tu Zhu kepala keluarga Tu. Jadi untuk konferensi investasi grup Ju 2 hari lagi. Saya harap kalian berempat bisa membimbing saya. Jika tidak ada lagi yang lain, Anda boleh pergi sekarang. VIP yang tiba hari ini. Yang kalian berempat junjung tinggi. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan mereka? Bagus bagi anak muda untuk berambisi dan meraih peluang. Tetapi kau tidak memenuhi syarat untuk menemui orang itu. Dimengerti, saya mengerti. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian berempat lagi. Mohon maaf. Salam Nona, ini adalah lift VIP. Khusus untuk tamu kehormatan hari ini, silakan gunakan lift standar di samping. Aku tahu. Nona Ju silakan. Ju Huining. Kenapa dia ada di sini? Usir mereka dari sini. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Tunggu. Manajer Wu kami adalah tamu yang diundang oleh Manajer Tang. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ang Li merasa setara dengan Nona Shu. Dia pikir dia siapa? Bicaramu besar sekali. Kenapa aku belum melihat jalan itu? Ju Huining di mana? Aku baru saja selesai bertemu dengan 4 kepala keluarga. Kamu berani memukulku. Jaga bicaramu. Jika kau berani tidak menghormati Nona Shu lagi, berhati-hatilah, atau keluarga Tangmu akan dimusnahkan. Konyol sekali. Wu Baikan. Aku tahu Hotel Junhao itu adalah aset milik grup Ju di Shangjing. Dan kau hanyalah manajer rendahan di hotel ini. Saya saat ini adalah manajer umum cabang Haishou dari grup Ju. Apakah kamu benar-benar akan berbalik melawanku demi seseorang yang telah dibuang oleh keluarga Chan? Cabang Haishou Group Zhu bahkan belum didirikan. Jadi dari mana gelar manajer umum ini berasal? Saya tetap pada apa yang saya katakan sebelumnya. Kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Shu. Keluar. Baik Wu Baikan. Akan ku ingat hari ini. Tunggu saja. The film was translated Ayo and pergi. narrated by M Media. Benar-benar orang bodoh yang buta. Kemarilah Huining. Duduklah. Keempat kakak laki-laki, sudah lama ya? Apakah kalian semua masih ingat Huining? Tentu saja kami lakukan.
Sukian An, kepala keluarga Su. Huining, sejak kau lulus dari universitas, kau telah mengambil alih bisnis keluarga. Kami berempat bersaudara, hanya membimbingmu masuk ke industri ini. Dengan bakat bisnismu, kau sudah lama mampu menangani semuanya sendiri. Itu benar. Keempat keluarga besar kita telah berkembang begitu pesat. Semua berkat bimbinganmu. Keempat kakak laki-laki. Tolong jangan menyanjung saya. Saya akan selalu menjadi adik perempuan kalian. Huining, kami datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah denganmu mengenai konferensi promosi investasi dalam 2 hari lagi. Benar, Huining? Dengan grup Su memasuki Haishou, mitra pilihan sudah diputuskan sebagai keluarga Chen, bukan? Keluarga Chen tidak layak. Huining, kau dan pria Chen itu. Kamu sudah bercerai dengan Chen Qiqiang, bukan? Bercerai? Huining, bagaimana mungkin? Pantas saja tadi aku merasa aneh. Keluarga Chen adalah mertua Huining. Jadi mengapa mereka mencari keluarga Tang yang tidak ada hubungannya untuk meminta bantuan kita? Keluarga Tang. Tang Li. Itu memang dia. Dia mengklaim sepupumu Susan telah menunjuknya sebagai manajer umum cabang Haishou. Sejak kapan Zhusan memiliki wewenang untuk mewakili grup Su? Itu tidak lebih dari janji kosong. Namun dia benar-benar nekat mencetak kartu nama. Bocah dari keluarga Tang itu benar-benar bodoh tiada tara. Chen Qiqiang menceraikan saya, khusus karena dia. Chen Qiqiang itu dia berani menipu dan bahkan membiarkan Jalang Tang itu menjadi selingkuhannya. Lalu punya nyali untuk datang memohon pada kita untuk memberikan bantuan padanya. Aku akan melenyapkan seluruh keluarga Tang dari peta. Huining, tenang saja, kami berempat bersaudara tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Masalah ini, kami berempat bersaudara pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Baiklah, terima kasih kakak-kakak. Sebelum upacara penandatanganan kepala keluarga selesai, saya minta agar kalian merahasiakan identitas saya untuk saat ini. Baiklah, aku juga ingin melihat ekspresi penyesalan di wajah keluarga Chen. Huining, apakah kau sudah mengincar perusahaan manapun yang bisa menggantikan keluarga Chen dan menjadi mitra pilihan grup Shu? Menurut saya grup Gu sangat luar biasa. Keluarga Gu, grup Gu. Keluarga Gu ini adalah klan terkemuka di Haishou. Terlebih lagi kepala keluarga Gu, Huaiyuan, adalah pria dengan kemampuan luar biasa. Menurutku dia bertindak sebagai mitra pilihan grup Shu. Sangat bagus. Huining, bagaimana menurutmu? Kami mengerti sekarang. Ini surat undangan untuk konferensi promosi investasi. Terima kasih keempat kakak laki-laki. Kalian semua harus pergi beristirahat. Sampai jumpa di konferensi promosi investasi. Baik. Zhu Huining itu, mungkinkah 4 keluarga besar benar-benar mengundangnya? Nona Tang Jalang terkutuk itu. Dia tidak benar-benar punya pendukung kan? Bahkan jika dia punya latar belakang, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan grup Jo? Nenek, prediksi Anda sebelumnya sangat tepat. Jalang terkutuk itu pasti telah memanjat keranjang kepala keluarga tertentu. Jalang murahan ini. Sebelum dia menceraikanmu, siapa yang tahu berapa kali dia menyelingkuhimu? Jika aku tahu, aku akan menyuruh kalian berdua untuk bercerai lebih cepat. Kalian semua dari keluarga Chen. Apa kalian tidak sikat gigi dengan benar? Bau mulut kalian saat bicara sungguh tak tertahankan. Aku bertanya-tanya, siapa itu? Ternyata itu bos Gu. Apakah kau di sini mencari Zhu Huining, Jalang terkutuk itu? Bos Gu, saya tahu Anda menyukai Jalang terkutuk itu. Anda pasti patah hati sekarang. Bahwa dia harus menghadapi 4 pria sendirian. Entah sekarang. Mungkin dia masih berada di pelukan pria lain. Kamu sendiri seorang wanita, tapi bicaramu sangat tidak tahu malu. Kau pria gue. Berani-beraninya kau memukul putriku. Jiqiang, jangan bertindak gegabah. Gu Huaiyuan, biar ku beritahu. Aku tidak takut lagi padamu. Sepertinya kamu sudah menemukan penyokong baru. Tentu saja, kami sudah bertemu dengan 4 kepala keluarga, dan kami telah menjalin hubungan baik. 4 kepala keluarga itu berjanji secara pribadi padaku, bahwa pada konferensi promosi investasi lusa, mereka akan memperkenalkan orang besar itu kepada kita. Apakah Anda dengar itu? Keluargaku bahkan tidak berharga seujung kuku di mata ke-4 kepala keluarga itu. Lagi pula, orang penting itu, bahkan ke-4 kepala keluarga, harus menyambut dengan hormat. Kamu bilang, kamu sudah bertemu ke-4 kepala keluarga. Kenapa saya tidak melihatmu di sana? Apa maksudmu? Dia mengklaim sebagai seseorang yang diundang oleh ke-4 kepala keluarga. Kesombonganmu hampir meruntuhkan atap. Saya mendengar setiap kata yang baru saja kalian ucapkan dengan orang seperti kalian.
Dan Anda ingin masuk ke konferensi promosi investasi lusa. Biar saya beritahu sesuatu. Anda tidak akan menginjakan kaki di konferensi itu. Itulah yang saya Su Huining katakan. Bicara itu mudah. Dari mana kau berani berkata begitu? Zhu Huining, kau pikir dengan tubuhmu kamu bisa memanjat ke poncar? Biar ku beritahu satu hal. 4 keluarga besar Shangjin tidak semudah itu untuk dihadapi seperti yang kamu kira. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah aku harus mengejarnya agar kamu mengerti? Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menjadi wanita simpanan dari seorang kepala keluarga, dia tidak akan mengubah strateginya hanya untuk mainan sepertimu. Jadi The trikmu film tidak was mempan padaku. translated and narrated by Ken Qiang, NVIDIA. saya tidak pernah menyangka Anda akan serendah ini. Menceraikanmu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Bicaramu hebat sekali. Siapapun yang mendengarkan akan mengira kaulah yang mencampakkan putraku. Jangan lupa, keluarga Chen Camilla yang menendangmu keluar. Bukankah tadi kamu bersikeras bahwa kita tidak akan bisa masuk ke konferensi? Baik kalau begitu mari kita tunggu sampai lusa. Setelah keluarga Chen kita secara resmi menjadi mitra strategis grup Shu. Maka aku ingin melihat seperti apa wajahmu nanti. Jiqiang, jangan merendahkan dirimu setingkat dengan orang seperti dia. Jalan ini selain tahu cara berbohong dan menipu uang, hanya tahu cara menggunakan tubuhnya untuk memanjat tangga sosial. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tidak perlu bagi saya untuk merendahkan diri. Ke level orang-orang buta dan bodoh seperti mereka, sampah seperti itu harus segera disingkirkan. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan saya saja? Bos Gu, tolong jangan bercanda dengan saya. Anda adalah bujangan emas. Sementara orang seperti saya adalah seorang janda. Kita tidak cocok. Saya tidak bercanda. Saya bukan bujangan emas. Saya juga pernah bercerai. Jadi kenapa saya harus mempermasalahkannya? Chen Qiang itu bodoh, karena tidak tahu cara menghargaimu. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti harta karun. Bos Gu sudah saya katakan sebelumnya. Saya tidak ingin memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan menjadi cadanganmu selama kamu bisa melangkah keluar dari bayang-bayang pernikahanmu sebelumnya. Tolong pertimbangkan saya terlebih dahulu. Saya tidak akan membiarkan Anda menjadi pilihan cadangan. Ngomong-ngomong, apakah Anda di sini hari ini? Karena konferensi promosi investasi juga. Tidak, saya mendapat kabar bahwa kamu bertemu Chen Qiang dan yang lainnya di Hotel Junhao. Saya khawatir. Bahwa saya mungkin akan ditindas. Terima kasih. Apakah Anda sudah menerima undangan Anda? Sudah. Tapi saya tidak berniat pergi. Kenapa? Saya dengar, keluarga He dari Shangjin bertekad untuk mengamankan kemitraan strategis dengan grup Zhou. Mereka bahkan bersekutu dengan keluarga kaya lain untuk menyingkirkan pesaing. Peluang untuk grup Gu sangat tipis, jadi saya tidak ingin mencari kegagalan. Bos Gu, dari apa yang saya tahu tentang Anda? Anda adalah tipe orang yang tahu kapan sesuatu itu mustahil namun tetap melakukannya. Bahkan jika Anda gagal, Anda tidak akan begitu saja mengakui kekalahan. Kenapa Anda tidak berjuang kali ini? Tapi malah memilih untuk menyerah. Bukan begitu. Pasti ada alasan lain. Anggap saja saya pengecut. Sayang sekali. Saya baru saja berhasil mendapatkan undangan. Saya berencana untuk pergi bersama Anda. Kamu juga berencana untuk pergi. Kenapa tidak? Apakah ibu rumah tangga yang bercerai seperti saya tidak diizinkan menginjakan kaki ke konferensi promosi investasi grup Shu? Jangan salah paham. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Saya harus pergi. Apakah tidak bisa tidak pergi? Kenapa? Jika saya katakan bahwa jika kamu pergi, kamu mungkin dalam bahaya, apa yang akan kamu katakan? Maksud Anda keluarga Chen? Pewaris keluarga Hai. Hakiao. Saya bahkan tidak mengenalnya. Kenapa dia ingin mencelakai saya? Dia adalah mantan istri saya. 3 tahun lalu, kami bercerai. Kemarin dia datang menemui saya menuntut kita menikah lagi. Saya menolak. Jadi dia tahu aku membantumu, membuat keributan di upacara kontrak. Dia sangat kuat dan dominan, aku khawatir. Jadi begitu. Dia pikir ada sesuatu di antara kita. Jadi Anda khawatir. Dia akan mencoba menyakitiku di konferensi investasi. Hakiao adalah putri sulung kepala keluarga Hai. Dia selalu sombong. Saat kehilangan akal dia tak bisa bedakan benar salah. Metodenya sangat kejam. Alasan saya tidak ingin pergi. Justru karena saya tidak ingin berurusan dengannya. Di acara-acara penting. Seperti konferensi promosi investasi ini. Jika kamu ingin pergi, maka saya juga akan pergi. Saya tahu meskipun kamu memiliki undangan, saya ingin kamu menjadi pendamping saya. Dengan begitu, meskipun Hakiao mencoba mempersulitmu, saya bisa bertindak sebagai pelindungmu. Baiklah.
Jika Anda ada di sana untuk melindungi saya, maka saya tidak akan takut lagi. Bos Gu, saya masuk sekarang. Baiklah. Itu mobil pelayan keluarga Su lagi. Huining, saya semakin penasaran tentang identitasmu. Kurasa saya tidak perlu menjelaskannya lagi kan? Jikia, Pikiran saya tidak serendah pikiranmu. Aku rendah. Jalang ini, aku hidup bersamanya selama 10 tahun. Aku tahu orang seperti apa dia lebih baik darimu. Semua yang telah dia capai, pembantu manapun yang berpenghasilan 3.000 bisa melakukannya. Itu karena kamu buta, punya mata tapi gagal mengenali kehebatan. Karena wanita simpanan yang ingin memanjat tangga sosial, kamu membuang istri yang baik seperti Huining. Jika kamu tidak menghargainya, maka saya yang akan melakukannya. Jika kamu tidak mau memanjakannya, biar saya yang memanjakannya. Ayo pergi. saya ingin melihat siapa yang berani merebut pria milikku Hekiao. Apakah kamu tipe Jalang yang ditendang keluar oleh keluarga Chan? Ju Huining. Aku Su Huining. Boleh aku tahu siapa kamu? Putri sulung keluarga Hadi Shangjing, pewaris keluarga He. Hekia. Dia sebenarnya keluarga He yang berada tepat di bawah 4 keluarga besar. Benar-benar keluarga He. Di sini. Jadi kamu, pewaris keluarga He. Senang berkenalan denganmu. Sebuah kehormatan. Huayuan dan saya akan menikah lagi. Saya baru saja mendengarnya berkata bahwa dia menyukaimu dan ingin bersamamu. Kamu telah mencuri pria saya. Kau berani berdiri di sini dan menyebutnya kehormatan. Pertama, Bos Gu dan aku tidak memiliki hubungan romantis. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk bersaing denganmu. Jadi dari mana datangnya anggapan bahwa aku merebut priamu? Kedua, zaman apa ini? Seorang mantan istri masih ingin mengendalikan kehidupan asmara mantan suami. Kamu pikir kamu siapa bisa mempertanyakan saya? Hekiao, saya tahu niatmu, tapi 3 tahun lalu, tidak ada jalan kembali bagi kita. Sekarang, orang yang saya cintai adalah Huining, dan saya ingin berada di sisinya. Tolong berhenti mengganggu saya. Keluarga He ini, meskipun hanya kekuatan tingkat duo di Shangjing, masih berdiri di atas semua keluarga bangsawan di Haizhou. Kekuatan keluarga Gu dan keluarga He sangat jauh berbeda. Apa sebenarnya yang dipikirkan Gu Huayuan? Tepat sekali, apa yang dipikirkan Gu Huayuan? Pewaris keluarga He saja tidak cukup baik, sehingga dia memilih jalang buangan seperti Ju Huining. Jeti, kau sendiri adalah seorang wanita simpanan. Dan kamu siapa? Saya adalah putri dari kepala keluarga Tang di Haicheng. Tang Li, saya juga orang yang akan segera ditunjuk oleh keluarga Ju sebagai manajer umum cabang Haizhou. Saya bisa menjadi saksi bahwa jalang ini Ju Huining. Sementara tahu betul bahwa Bos Gu sudah menjadikanmu sebagai pacarnya. Dia masih dengan tidak tahu malu merayu Bos Gu. Itu benar-benar menjijikkan. Tepat sekali. Bahkan sebelum dia menceraikan ayah saya, dia sudah bermain gila dengan Bos Gu. Sekarang dia menumpang ketenaran Bos Gu untuk menindas keluarga Chan kami dan bertindak seperti tiran. Kamu pikir kamu siapa? Berani bergosip tentang pria saya Hekiao? Nona He harap tenang. Kami tidak bermaksud untuk bergosip tentang Bos Gu. Hanya saja, sebagai sesama wanita, kami merasa ini tidak adil bagimu. Kamu ingin menumpang pada saya. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi. Orang seperti kamu sama sekali tidak layak untuk menarik perhatian Hekiao. Apalagi menjadi saingan cinta saya. Huayuan, saya mengizinkanmu bersenang-senang sebelum menikah. Tapi kamu harus berpikir baik-baik tentang betapa sengsaranya nasibmu setelah dia bosan bermain denganmu. Kau mengancamku. Tidak, satu kata saja dari saya cukup untuk mengakhiri hidupmu. Itu sebuah ancaman. Cukup. Hekiao, jangan berani-berani menyentuhnya. Gu Huayuan, kamu tahu, tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik dan putuskan hubungan dengannya. Jika kamu melakukannya, saya bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi jika kamu bersikeras untuk tetap bersamanya, saya pasti akan memastikan seluruh grup Gu hancur. Hekiao, biar saya katakan padamu, saya hanya ingin bersama Huining. Bahkan jika kamu berhasil menjatuhkan grup Gu, saya tidak akan peduli sedikit pun. Jangan menyesal nantinya. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, konferensi promosi investasi akan segera dimulai. Tolong berhenti berlama-lama di lobi. Saya akan berurusan denganmu setelah saya masuk.
Karena diriku menyinggung keluarga Hei. Itu tidak sepadan. Ini sepadan. Apa kau tidak takut Nona Hei? Benar-benar akan menghancurkan grup Gu. Tanpanya, tidak akan ada grup Gu yang sekarang. Jika itu benar-benar hancur, saya akan kembali saja ke hari pertama kita bertemu. Ayo pergi. Zhou Huining, kau jalan. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Chen kami? Aku sangat marah. Bibi, jangan biarkan amarah merusak kesehatanmu. Saya percaya bahwa Nona Hei akan The film was mengurusnya untuk kita. translated Apakah and jalan ini narrated by bisa M. meninggalkan Media. hotel ini dalam keadaan hidup hari ini? Masih harus dilihat. Tapi jika kita tidak bisa masuk ke konferensi hari ini, akankah mitra terpenting dari grup Shu tetap keluarga Chen kita? Aku akan menelepon pewaris Ju kedua dan memintanya menggunakan koneksinya untuk membawa kita masuk. Cepat pergi. Apa kamu menantikannya? Jika grup Gu mendapatkan dukungan dari grup Shu dan mengamankan kemitraan, valuasi grup Gu akan berlipat ganda. Tentu saja saya menantikannya, namun semuanya tidak sesederhana itu. Jika aku katakan padamu, grup Gu sudah menjadi mitra terpenting grup Shu, apakah kamu akan percaya padaku? Saya anggap kata-kata baik Anda sebagai restu, dan saya akan melakukan yang terbaik. Apa yang aku katakan bukanlah sebuah doa. Itu adalah kebenaran. Dengan potensi grup Gu dan kemampuanmu sendiri mendapatkan dukungan grup Shu, sama sekali tidak sulit. Anda menyederhanakan masalah. Kali ini, keluarga Hai telah menarik banyak keluarga terpandang di Sangjing. Dua orang yang berdiri di samping Nona Hei tidak lain adalah Lisi kepala keluarga Sangjing, dan Xiao di kepala keluarga Xiao. Mereka semua adalah keluarga terpandang di Sangjing. Dengan bantuan mereka kepada Hekiao, peluang keluarga Gu saya benar-benar tipis. percayalah. Percayalah pada dirimu sendiri. Baiklah, Hue Yuan, sudah lama tidak bertemu. kepala Li, kepala Xiao, sudah lama tidak bertemu. Dan siapa ini? Izinkan saya memperkenalkannya. Ini Zhu Huining. Dia adalah seseorang yang Dia tidak lebih dari seorang jalang yang baru saja ditendang keluar dari keluarga kelas 2. Gu Huayuan, apa kamu sudah buta? Memilih untuk mengincar jalang seperti ini. Hekiao. Apa kamu yakin ingin membuat keributan denganku di sini pada acara ini? Huining, duduklah di sini. Tunggu. Nona Hai, ada masalah apa? Kursi ini, kamu tidak layak duduk di sini. Nona He benar. Kau tidak layak duduk di sini. Gu Huayuan, mengapa kau tidak membawanya dan duduk di tempat lain? Duduk di tempat lain. Kepala Li. Di konferensi tingkat tinggi bisnis ini, seseorang dengan statusnya tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Apa kau bahkan punya tempat duduk? Ada apa? Apakah kalian berdua pria mencoba menindasku? Seorang wanita yang tidak berdaya. Apakah ini tempat bagimu untuk bicara? Dan bagaimana jika kami menindasmu? Apa kau bahkan punya status untuk memenuhi syarat berbicara dengan kami? Berbicara soal status, kamu bahkan tidak punya status untuk berada di mataku. Sama sekali tidak punya. Kurang ajar. Omong kosong. Semua yang hadir di konferensi tingkat tinggi bisnis hari ini adalah orang kaya dan berkuasa. Elit Changjin, kau hanyalah seorang jalan yang diusir oleh keluarga tingkat 2 di Haizhou. Namun kau berani berada di sini. Bicara omong kosong. Kepala Li, kepala Xiao, kalian berdua sama-sama kepala keluarga terpandang di Sangjing. Apakah tidak merendahkan diri untuk menindas wanita? Sedikit merendahkan status kami. Status? Apa kau bahkan tahu arti kata itu? Dia tidak layak melangkah melewati pintu ini. Kenapa aku tidak memenuhi syarat? Kamu punya surat undangan, dan aku punya surat undangan. Aku berjalan masuk ke aula perjamuan ini dengan kepala tegak. Jika kamu bisa duduk di sini, maka aku tentu saja bisa duduk di sini juga. Kau yakin bisa duduk di sini? Biar ku beritahu, di konferensi tingkat tinggi bisnis malam ini, tempat duduk dibagi berdasarkan status. Kursi barisan depan itu hanya untuk mereka yang menerima undangan tertinggi. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Kalau begitu buka matamu dan lihat baik-baik. Apakah ini undangan tertinggi atau bukan? Siapa yang tahu cara tercela apa yang kau gunakan untuk mendapatkan undangan itu? Gu The Huayuan, film was awalnya translated and kursi barisan narrated depan by ini M. Media. dimaksudkan untukmu. Tetapi sebaliknya, kau memilih untuk mengikuti jalan menyedihkan itu, menyeret reputasimu sendiri bersamanya. Jadi, tidak ada lagi tempat di sini untukmu. Kalian berdua, tidakkah kalian terlalu angkuh? Hekiao dan kami. Di sini khusus untuk memberimu pelajaran. Benar sekali, Hekiao dan aku
tumbuh bersama. Kamu telah menyinggung He Qiao. Jangan berpikir bahwa hanya karena dia memarahimu atau melontarkan beberapa penghinaan padamu, bahwa bahkan jika dia menamparmu dengan keras, kau tidak harus menerimanya. Semuanya. Jalang ini baru saja diceraikan beberapa hari lalu, namun hari ini dia sudah menempel pada Gu Huayuan. Ini apa yang telah terjadi di sini? Saya yakin kalian semua tahu dengan baik. Dia tidak lebih dari seorang jalang yang menjual diri, selalu mencari cara untuk menyenangkan pria. He Qiao benar. Kau benar-benar jalang yang merendahkan diri demi menyenangkan pria. Keluar dari sini sekarang juga. Apa kau tuli? Keluar. Kalian semua ingin aku pergi. Jika aku pergi, konferensi promosi investasi ini bahkan tidak akan bisa dibuka. Kamu hanya pandai membuat keributan dan menumpang pada pria. Keluarga terkemuka yang hadir hari ini, bahkan mereka yang berada di baris paling belakang, 100 kali lebih kuat daripada keluarga Gu. Jika kamu hanya menganggap keluarga Gu sebagai satu-satunya pendukungmu, kamu benar-benar naif. Siapa bilang Gu Huayuan adalah penyokongku? Aku sendiri adalah penyokong terbesarku. Gu Huayuan, lihat baik-baik. Ini adalah pilihanmu. Hanya lelucon belaka dan tidak bernilai sama sekali. Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin menikah lagi dengan saya? Surat perjanjian nikah. He Qiao sudah memberimu kesempatan. Tidak bisakah kau menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu? Kau benar-benar akan bersikeras memutuskan pertunangan kita demi jalang ini. Kau sungguh bodoh. Gu Huayuan. Karena pelacur penipu ini, kau membawa grup Gue ke jalan buntu. Kau mendatangkan bencana bagi keluarga Gue. Jalang. Penipu. Saat saya memakai setelan saya bisa menjadi seorang CL. Saat saya melepasnya saya bisa menjadi seorang preman. Jika ada di antara kalian yang berani menghina Winning lagi, apa kalian pikir saya tidak akan menghabisi kalian? Gu Huayuan, kurasa kau sudah bosan hidup. Kau berani mengancam kami. Saya bahkan tidak takut pada keluarga He. Jadi siapa kalian sebenarnya? Sahabat apapun kalian tetap hormati wilayah saya. Ini Haishou, bukan Shangjing. Semua orang yang hadir di sini hari ini, setiap orang dari kalian. Jika kalian berani menghina Winning sekali lagi, saya tidak akan segan-segan agar dia tak pernah hidup keluar dari Haishou. Gu Huayuan, apa kamu benar-benar ingin berperang dengan keluarga He saya? Jangan bicara tentang keluarga He kalian. Demi dirinya. Bahkan jika saya harus berperang melawan seluruh dunia. Lalu kenapa? Hanya kamu. Kamu ingin melawan keluarga He. Kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Apakah kau sangat terburu-buru untuk menemui ajalmu? Kau sudah terlalu lama berkubang dengan sampah masyarakat itu, sampai otakmu membusuk bukan? Huayuan, saya tidak pernah menyangka bahwa kita akan berakhir di titik ini, hari ini. Semua yang telah terjadi adalah karena kamu memaksa saya. Dalam 5 menit, grup Gu di Haishou akan bangkrut. Huayuan, jika kamu setuju untuk menikah lagi dengan saya bisa membatalkan perintah itu. Jika tidak, dalam 5 menit, keluarga Gu akan lenyap dari Haishou. Qiao sudah memberimu kesempatan. Tidak bisakah kau mengakui kesalahanmu? Tidak bisakah kau menelan harga dirimu sekali saja? Apakah kau benar-benar ingin warisan keluarga Gue hancur di tanganmu? Kita sudah lama bercerai. Atas hak apa dia melarang saya untuk bersama orang yang saya sukai? Bahkan jika keluarga Gue jatuh hari ini, itu karena caranya yang tiranin dan sewenang-wenang. Terima kasih karena selalu melindungiku. Hari ini, giliran akulah yang melindungimu, benar-benar tidak tahu diri. 3 menit lagi, dan keluarga Gu akan tamat. Jalang seperti kamu juga ingin melindunginya. Kau benar-benar tidak punya otak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nona He, warisan yang dibangun ayahmu dengan susah payah akan hancur oleh tanganmu malam ini. Apa? He Qiao, bahwa keluarga He melahirkan jalang sepertimu adalah musibah bagi keluarga kami. Kepala keluarga Su, kepala keluarga Shen. Semua yang saya katakan adalah benar. Menyingkir. Keempat kakak laki-laki, kalian semua ada di sini. Ning Ning. Sebagai pewaris Yu, kau membiarkan begitu banyak orang merundungmu. Aku bisa menahannya. Tapi keempat kakakku tidak bisa. Hari ini, kami akan menuntut keadilan untukmu. Benar sekali. Hari ini di seluruh aula ini, siapapun yang berani menyinggung keempat keluarga besar kami, tidak akan diampuni. Dia benar-benar pewaris Yu. Habislah kita.
Apa yang telah kami lakukan? Pewaris Yu, hamba gagal mengenali keagungan Anda. Itu dia. Dia yang menghasut kami. Pewaris Yu, kami salah. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mohon tunjukkan belas kasihan. Ampuni kami dan beri kami jalan keluar. Ya, mohon ampuni kami. Kalian berdua perilaku pelin-pelan seperti ini. Benar-benar menjijikan. Pewaris Yu, semua yang kami katakan datang dari lubuk hati terdalam. Kami harap Anda bisa memberi kami kesempatan lagi. Mulai sekarang keluarga Xiao kami ingin mengikuti jejak keluarga Zhou? Ya, keluarga Li kami juga bersumpah untuk mengikuti jejak keluarga Zhou. Kalian berdua bodoh yang tidak berguna. Dia hanyalah jalang yang ditendang keluar dari keluarga kelas 2. Bagaimana mungkin dia adalah pewaris Zhu? He Kiao, aku sarankan kau tahu diri. Apakah kau meragukan Steward One? Hari ini, para kepala dari 4 keluarga besar kami, semuanya ada di sini. Apakah kau berniat meragukan kami berempat juga? Huining adalah seseorang yang tumbuh bersama kami berempat. Kau tidak punya hak untuk meragukannya. Hai Kiao, tadi kamu menyombongkan diri bahwa dalam 5 menit, kamu akan membuat grup Gu bangkrut. Aku melakukan intervensi, karena aku ingin kamu menghadapi kenyataan. Tapi kamu justru menjadi semakin keterlaluan. Jika kamu suka bertindak sewenang-wenang, aku akan memakai taktik yang sama terhadap keluarga Gu. Untuk menghadapi keluarga He, jika keluarga Zhu mengambil tindakan, keluarga He kami tentu tidak akan mampu menahannya. Kau hanya jalang yang mengandalkan keluargamu. Apa yang disebut ratu dunia bisnis apa kamu ini? Tanpa aura keluarga. Kamu bukan siapa-siapa. Baik. Kalau begitu aku tidak akan menggunakan 1 sen pun, atau sumber daya apapun dari keluarga Zhu. Dan aku akan membuat keluarga He bangkrut dalam 5 menit. Gu Huaiyuan, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja. Kalau begitu lakukan saja seperti yang kukatakan. Tidak masalah. Bukankah kamu bilang ingin membuat keluarga He ku bangkrut? Jangan terburu-buru. Biarkan peluru terbang sejenak. Dengarkan dirimu sendiri. Kamu mengklaim tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Zhu, tapi kamu berharap bisa membuat keluarga He ku bangkrut. Itu hanyalah lamunan belaka. Baru saja kamu membual bahwa dalam 5 menit, kamu bisa membuat grup Gu di Haishou bangkrut. Kenapa saat giliranku, itu menjadi lamunan? Kamu menyuruh Gu Huaiyuan untuk bertindak, tapi apa itu grup Gu sebenarnya? Keluarga He ku berada tepat di belakang 4 keluarga besar Xiangjing. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu hancurkan dalam 5 menit? He Kiao, kamu terlalu melebih-lebihkan keluarga Hemu. Kebangkitan 4 keluarga besar kami tidak mungkin terjadi tanpa bantuan Huining. Kemampuannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau capai. Pewaris, ini buruk. Grup Gu di Haishou tiba-tiba meluncurkan serangan komersial pada banyak sektor kita. Keluarga E sama sekali tidak punya cara untuk bertahan. Sebentar lagi akan bangkrut. Apa? Bagaimana itu mungkin? Apakah grup Gu menggunakan modal lain? Ini benar-benar hanya modal keluarga Gu. Taktik mereka terlalu canggih. Para ahli kami tidak berdaya. Keluarga He tamat. Pewaris Yu, saya He Jiandi. Putri saya telah menyinggung Anda hari ini. Saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini dan bersedia menerima hukuman apapun. Besok saya akan pergi ke Haishou untuk meminta maaf secara langsung di depan pintu Anda. Mohon pewaris, berikan keluarga He kami jalan untuk bertahan hidup. Ayah, Anak durhaka, apa yang telah kamu lakukan malam ini? Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyinggung pewaris Yu, yayasan keluarga He? Semuanya telah dihancurkan olehmu. ayah percayalah aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Pewaris Yu, saya He Jiandi, dan saya sama sekali tidak akan menoleransi aib bagi keluarga ini. Mulai hari ini, keluarga He dengan ini mengeluarkan He Kiao dari keluarga. Ayah, Anda tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku putrimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa bisa berakhir seperti ini? Karena The aku film was mencintaimu. translated Aku tidak ingin and kamu bersama narrated jalan by itu. M Media. Apa yang salah dengan itu? Hakiao. Jika bukan karena bantuan Huining, grup Gu saya pasti sudah bangkrut sejak lama. Kalau kamu tidak bisa memilikinya, kamu menghancurkannya. Pewaris, apa yang harus kita lakukan pada He Kiao? Bawa dia kembali ke keluarga He. Biarkan kepala keluarga menanganinya secara pribadi. Dimengerti, seseorang. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang giliranmu. Pewaris Yu, kami tahu kami salah.
Kompensasi apa yang Anda inginkan? Kami akan setuju dengan apapun. Benar sekali. Mobil mewah villa. Harta duniawi, bahkan seluruh aset. Keluarga Xiao kami. Kami bisa menawarkan semuanya kepada Anda. Baiklah, mengenai hal-hal yang kamu sebutkan tadi, keluarga Zhou milikku sama sekali tidak kekurangan hal itu. Kalian berdua, bersama dengan semua orang yang hadir di sini, semuanya telah berbicara dengan tidak hormat kepadaku hari ini. Mengingat fakta bahwa sebelumnya kalian tidak mengetahui identitasku. Aku akan. Kali ini aku maafkan. Tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh. Di seluruh Tiongkok, grup Zhou milikku saat ini berdiri sendiri di puncak. Namun hanya ketika 100 bunga mekar, barulah ekonomi Tiongkok tumbuh semakin kuat. Aku berharap kalian semua bisa mengakhiri perselisihan internal dan meninggalkan pertikaian antar keluarga. Pewaris Yu, Anda benar-benar orang yang penuh kebajikan dan berprinsip tinggi. Saya benar-benar yakin. Saya juga benar-benar yakin, mulai hari ini, keluarga Xiao kami akan tetap setia sepenuhnya kepada keluarga Zhou. Kami bersedia melayani keluarga Zhou Kami bersedia melayani keluarga Zhou dan mematuhi perintah Anda. dan mematuhi perintah Anda. Baiklah, mari kembali ke topik konferensi promosi investasi. Untuk keluarga Zhou, mitra pertama di Haisu, saya percaya grup Gu adalah mitra yang sangat cocok. Bagaimana menurut Anda semua? Grup Gu memiliki potensi tak terbatas. Itu tentu saja menjadi pilihan utama. Grup Gu adalah keluarga bangsawan paling terkemuka di Haizhou. Bermitra dengan grup Zhou adalah hal yang wajar. Jika tidak ada yang keberatan, maka mitra pertama grup Zhou adalah grup Gu. Bagus. Apa yang ingin dikatakan putri kedua keluarga Zhou? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nona muda kedua dari keluarga Zhou dan 4 kepala keluarga. Semuanya tidak menjawab panggilanku. Bukankah ini pewaris keluarga He? Pewaris Hei, kenapa kau dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di konferensi promosi investasi ini? Konferensi promosi investasi sudah berakhir. Apa? Konferensi promosi investasi sudah berakhir. Lalu bagaimana dengan kemitraan keluarga Chen kami? Itu sudah tersebar di internet. Grup Gu telah menjadi mitra utama untuk grup Zhou di Haizhou. Ini semua karena gadis itu Xiu Huining. Mengapa keluarga Chen kami harus dikutuk dengan pembawa sial ini? Bibi Tang, jika kami tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Zhou, bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan pijakan di masyarakat kelas atas Haizhou? Jangan panik. Upacara suksesi keluarga Zhou lusa adalah acara utamanya. Nona kedua Zhou telah berjanji padaku bahwa dia akan memperkenalkanku kepada putri sulung. Saat itu terjadi, keluarga Chen dan Tang pasti akan naik ke puncak. Lily, untung ada kau. Tenang saja. Kesempatan ini pasti akan aku raih. Begitu kau mendapatkan dukungan dari putri sulung keluarga Zhou, maka biarkan jalan itu Zhou Huining melihatnya sendiri. Bahkan tanpa pesanan puluhan juta dari grup Gu, kamu masih bisa membantu keluarga Chen untuk bangkit ke puncak. Dia hanyalah jalang yang menumpang pada pria untuk memanjat lebih tinggi. Pada akhirnya dia hanya bisa membusuk di dasar masyarakat. Hui. Nona Zhou, terima kasih. The film was translated and Ada apa? narrated by M Sekarang, Media. setelah Anda mengetahui identitas saya, apakah Anda menjauh dari saya? Kau, dulu saat menghadapi pertanyaan dari begitu banyak keluarga, tatapan angkur yang kau tunjukkan saat berdiri melindungi Huining, kemana perginya? Kepala keluarga Ye, saya. Hue Yuan, segalanya yang kau lakukan hari ini untuk melindungi Huining. Kami semua melihatnya. Benar Huining. Setelah upacara suksesi keluarga selesai, kau juga harus berpikir matang tentang urusan masa depanmu. Kami rasa Hue Yuan cukup pantas. Kakak, apa yang kamu katakan? Huining, kami berempat bersaudara, tidak ingin mencampuri hidupmu.
Kami hanya ingin memberitahumu bahwa Gu Huayuan ini telah lulus ujian kami. Lulus. Terima kasih kepada 4 kepala keluarga atas pengakuannya. Baiklah, kami berempat tidak seharusnya terus berdiri di sini menjadi pengganggu. Ayo pergi, ayo kita minum. Setuju, ayo minum. Aku yang traktir. Aku tahu Ju Huining tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Apakah kamu seseorang yang dia kirim untuk mencabut nyawaku? Bagaimana mungkin aku menjadi salah satu orangnya? Apakah dia bahkan layak? Siapa kamu? Ini adalah putri kedua Xiu Xiusan. Tapi mereka, bukankah mereka juga anggota keluarga Ju? Bagaimana bisa kamu? Mereka adalah anggota keluarga Ju. Tapi kapan Ju Huining pernah punya hak untuk mewakili seluruh keluarga Ju? 10 tahun yang lalu dia meninggalkan keluarga demi keluarga Chan. Sekarang setelah dia diusir oleh keluarga Chan, dia ingin kembali dan memperebutkan posisi kepala keluarga. Atas dasar apa? Bukankah lusa adalah perjamuan kepulangan untuk putri sulung? Selain itu, dia berniat mewarisi posisi kepala keluarga Ju. Siapa bilang penerus kepala keluarga hanya bisa putri sulung? Lagi pula, cincin kepala keluarga Ju ada di tanganku. Apakah kamu ingin membantuku merebut posisi kepala keluarga Ju? Saya bersedia. Saya He Kiao bersedia menjadi pesuruh untuk Anda, Nona kedua. Nona kedua, apa yang Anda ingin saya lakukan? Katakan. Jika adik perempuanku sayangnya meninggal dunia, maka saya Nona kedua keluarga Ju ini, bukankah saya akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Ju? Tenang saja. Pasti akan saya tangani untuk Anda. Baiklah, pergilah. Huining. Walaupun saya sudah lama menduga bahwa statusmu tidaklah sederhana. Saat saya mengetahui kamu adalah pewaris Shu, saya tetap cukup terkejut. Huayuan, dibandingkan dengan itu, cara Anda melindungi saya hari ini adalah hal yang benar-benar mengejutkan saya. Sampai jumpa di perjamuan kepulangan. Sampai jumpa di perjamuan. Nona sulung putri kedua telah tiba. Kakak. Besok adalah perjamuan kepulangan dan upacara suksesi Anda. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Anda baik sekali. Nona sulung, beberapa perwakilan dari Sanjin ingin bertemu dengan Anda. Apakah menurut Anda sebaiknya Anda menemui mereka? Tentu saja saya harus melakukannya. San-san, saya harus pamit. Ya kakak, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Ini ponsel Ju Huining. Saya harap Anda memanfaatkannya dengan baik. Jika Anda membantu saya mengamankan posisi kepala keluarga Ju, saya akan mengangkat keluarga He Anda ke puncak 4 keluarga besar. Terima kasih Nona kedua. Saya jamin Ju Huining tidak akan hidup melewati malam ini. Baiklah. Gu Huayuan. Ju Huining ada di tangan saya. Bangunan terbengkalai di distrik timur. Kamu harus datang sendirian. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Baik, saya akan datang sendiri. Jangan sakiti Huining. Distrik Timur. Hakiao. Di mana kamu? Saya peringatkan. Jika kamu berani menyentuhnya, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Hakiao. Apa kau sudah bangun? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja membalas dendam.
Lihat tempat ini, tempatmu berada sekarang. Dulu ini adalah proyek real estate yang vital bagi keluarga He kami di Haizhou. Namun, jalan Zhu Huining itu menyabotas keluarga He kami, mengubahnya menjadi tumpukan reruntuhan. Tapi tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menjadikan tempat ini sebagai kuburan untukmu dan Zhu Huining. Di mana Huining? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Saat kau mendengar namanya, kau jadi cemas bukan? Benar begitu? Apa yang kamu rencanakan? Gu Huaiyuan, kau benar-benar bodoh. Tidakkah kau sadar bahwa kolah umpan itu? He Qiao, apa yang kamu rencanakan? Gu Huaiyuan. Huaiyuan, Zhu Huining. Gu Huaiyuan ada di tanganku. Jika kau ingin dia tetap hidup, datanglah sendiri ke sini. Huining, jangan mendekat. Jangan dengarkan dia. Nona Sulung. Nona Sulung. Aku ingin melihat. Apakah di dalam hatinya dia bersedia demi dirimu, berani memasuki permainan catur ini? He Qiao, dengarkan saya. Belum terlambat untuk berubah sekarang. Dia benar-benar datang. Huining, Hai Qiao, biarkan dia pergi. Apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Aku ingin nyawamu. Kau menghancurkanku, dan kau menghancurkan keluarga He. Hari ini aku akan membawamu bersamaku. Pewaris kami di sini. Lepaskan aku. Gu Huaiyuan, kau tidak apa-apa. Kau tidak akan bisa menang. Jusan akan membalaskan dendamku. Posisi kepala keluarga akan menjadi miliknya. Tidak heran akhir-akhir ini saya merasa ada yang tidak beres. Jadi ini semua ulah adik perempuanku tersayang. Kamu tidak lebih dari bonekanya. Kurung dia. Setelah upacara suksesi selesai, serahkan dia kepada kepala keluarga. Keamanan. Lihat baik-baik, ini adalah surat undangan yang diberikan langsung kepadaku oleh pewaris kedua keluarga Zhu. Saya adalah manajer umum cabang Haizhou dari grup Zhu. Saya minta maaf, undangan Anda telah dibatalkan. Anda tidak punya hak untuk masuk. Apa kau buta? Bibi Tang di sini adalah orang yang akan duduk di meja utama bersama pewaris kedua Zhu. Jika keluarga Chen tidak bisa masuk, maka jangan harap ada yang bisa bekerja sama dengan grup Xu. Zhu Huining, apa hakmu berada di sini? Ini adalah upacara suksesi grup Zhu. Bukan tempat bagimu untuk bertindak gegabah. Sembrono katamu. Tang Li, kamu bilang kamu adalah manajer umum cabang Haizhou. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa 3 sektor bisnis inti dari grup Zhu? Dari mana asal dananya? Aku ditunjuk langsung oleh pewaris kedua keluarga Zhu. Aku tidak perlu tahu detail sepele seperti itu. semuanya lihatlah. Ini adalah pengumuman resmi dari grup Zhu. Penanggung jawab cabang Haizhou dirangkap oleh Zhu Huining. Mereka tidak pernah menunjuk orang lain. Chen Xiqiang, kamu mengklaim grup Zhu adalah penyokongmu. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kapan grup Zhu pernah menghubungimu? Jalan rendahan sepertimu pikir kau layak untuk tahu. Jika kita berhasil bernegosiasi dengan pewaris Xu, pasti akan menunjukkan padamu dan kekasihmu siapa kami sebenarnya. Tepat sekali. Kurang ajar. Apakah pewaris Zhu kita seseorang yang bisa kau fitnah? Pewaris. Upacara suksesi grup Zhu akan segera dimulai.
Silakan pewaris masuklah dan terima token kepala keluarga. Huinin, Keluarga Su. bagus. Dia tidak bisa menjadi kepala keluarga. Cincin kepala keluarga ada dalam penguasaanku. Punyamu adalah palsu. Yang ini adalah yang asli. Wang Kun, bawa Hai Kiao kemari. Bawa dia ke sini. Pewaris kedua Jula yang menyuruhku menculik Gu Huaiyuan. Dia juga menyuruhku untuk menghabisi nyawa pewaris itu. Dia bilang selama pewaris itu tiada, maka posisi kepala keluarga akan menjadi miliknya. Tangkap dia. Chen Xiqiang. Apakah sandiwara ini layak ditonton? Semuanya Zhu Shen merusak ponsel saya. Menghasut penculikan. Tang Li menggunakan identitas palsu. Chen Xiqiang, kau pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang layak berada di sini. Penjaga usir mereka. Huinin, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Aku memberimu kesempatan selama 10 tahun. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Group Show dan mitra bisnis kami tidak akan pernah berurusan dengan orang seperti kalian lagi. Usir mereka. Huinin. Kerja bagus, Ning Ning. Ini adalah wibawa sejati seorang pewaris Zhu. 4 keluarga besar akan mendukungmu dengan segala yang kami miliki. Tentu saja mulai hari ini urusan keluarga Zhu adalah urusan kami juga. 10 tahun lalu demi cinta, aku menyembunyikan identitas asliku. 10 tahun kemudian, aku kembali untuk melindungi keluargaku. Mulai sekarang, aku akan memimpin grup Zhu bersama kalian semua untuk mendorong kemakmuran dunia bisnis Tiongkok. Huining. Saya akan selalu menjadi pendukung setiamu. Entah kamu adalah pewaris keluarga Su, atau sekadar ibu rumah tangga. Kamu adalah satu-satunya yang akan saya cintai. Baiklah. Huining. Mulai sekarang tidak ada The seorang film pun was yang akan berani translated menindasmu and lagi. narrated by Bukan Ed hanya Media. kamu, ini kita. Huaiyuan, terima kasih karena selalu percaya dan melindungiku. Aku terlahir sebagai ratu yang pernah meredupkan cahayanya demi cinta. Sekarang, setelah aku kembali, aku memikul tanggung jawab keluargaku di pundakku sambil ditemani oleh orang yang kucintai. Di tahun-tahun mendatang, aku ingin berbagi setiap momen kejayaan yang cemerlang denganmu.